Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wal hasan yusyarikus sahiha fil amali. Hadis hasan itu bisa bersekutu dengan hadis sahih, artinya dianggap sama, fil amali bihi, di dalam mempraktekkan isinya, mempraktekkan kandungannya, wal ihtijaji, dan di dalam bolehnya digunakan untuk hujjah. Jadi maksudnya hadis sahih itu kan bisa dipraktekkan isinya. Istilahnya itu dalam bahasa Arabnya fil amali bihi. Demikian juga hadis hasan. Hadis sahih itu bisa digunakan untuk hujjah, untuk dalil. Demikian juga hadis hasan. Itu makna daripada musyarakah. Inda jami'il fuqaha kama fahimahul Iraqi min kalamil Khattabi wa inda aktsari ulama'i minal muhadditsina wa ghairihim. Titik. Wa huwa biqismaihi wa huwa hasan. Biqismaihi dengan dua pembagiannya. Mulhaqun menjadi khabar dari wa huwa. Mulhaqun fil ihtijaji bi aqsamis sahih. Di dalam kebolehan ihtijaj ini sama dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih bisa digunakan untuk ihtijaj di dalam masalah ahkam syariah, penentuan hukum halal atau haram, atau digunakan untuk usuluddin, masalah-masalah ketauhidan. Demikian juga hadis hasan. Hadis hasan bisa digunakan untuk masalah halal haram dan untuk masalah tauhid atau usuluddin, sama-sama bisa. Wa illam yalhaqhu rutbatan, walaupun derajatnya antara hasan sama sahih mestinya beda, karena sahih lebih tinggi daripada hadis hasan. Bal qala Ibnu Salah min ahli hadis man la yufriduna al hasan wa yaj'aluhu mundarijan fi anwa'is sahih. Bahkan dari dianggapnya sama, Imam Ibnu Salah berkata sebagian muhaddisin itu tidak ada yang menyendirikan hasan, tidak ada. Kalau yang umumnya kan sahih, hasan, dhaif, umumnya kan lumrahnya kan gitu. Tidak, di antara muhaddisin itu tidak menyendirikan hasan, tapi sahih sama dhaif, sahih sama dhaif. Hasan kemana? Dijadikan satu sama sahih. Min al hadith man la yufridu, tidak menyendirikan naw al hasan wa yaj'aluhu mundarijan fi anwa'is sahih, dan memasukkan kepada macam-macamnya hadis sahih. Lindiraji min anwa'i ma yuhtaju bihi, karena hasan itu akan masuk kepada hadis-hadis yang boleh digunakan hujjah. Nah, demikian juga hadis sahih. Demikian juga hadis sahih. Wa huwa dzahir min tasarrufatil hakim. Keadaan demikian inilah yang dikerjakan oleh Imam Hakim. Lakin man sammahu sahihan la yunkiru annahu dunahu. Akan tetapi orang yang berihtijaj dengan hadis sahih, atau orang yang menamai hadis sahih dengan sahih, menamai hadis dengan sahih tadi kan hasan dikategorikan hadis sahih. Oke, tadi barusan di atas tadi itu, ya, dijadikan satu sama sahih. Nah, orang yang menamai sahih dengan sahih, ya, la yungkir annahu dunahu, tidak mengingkari bahwa hasan ini di bawahnya sahih. Jadi walaupun mereka menjadikan satu,
menganggap satu antara hasan dengan sahih, orang yang mengistimewakan sahih atau memberikan nama sahih dengan sahih, mestinya hasan ada di bawahnya hadis sahih. Paham enggak? Jadi umpama mau dicontohin yang aneh-aneh direkam, nggak dicontohin aneh-aneh nanti takut nggak paham. Umpama apa ya? Umpama saya punya mobil ini mobil kesayangan, mulai dari tidak punya sampai menjadi kaya raya miliarder. Mobil ini sudah rapuh, sudah puluhan tahun. Setelah itu kan punya mobil Lamborghini, punya mobil Rolls Royce, punya mobil apa gitu. Nah, nanti kalau ditanya, mana Pak mobil yang paling disukai Bapak? Dijawab sama saja. Sama itu, sama-sama senangnya. Ini saya ini senang. Nah, tentunya walaupun dia mengatakan sama saja, mobil yang terantik bagi dia adalah mobil yang membawa dia mulai dari tidak punya sampai jadi orang kaya. Gitu loh. Paham? Nah, demikian juga ini. Jadi orang yang menamai hadis sahih dengan nama sahih, walaupun dia menganggap hasan itu bisa dijadikan hujjah sebagaimana hadis sahih, tetap hadis hasan itu lebih rendah daripada hadis sahih. Fahada ikhtilafun fil ma'na dunal ibarah. Nah, kalau demikian di dalam makna, dalam apa? Dalam memahami memang terjadi perbedaan, tapi dalam pengucapannya beda. Maaf, pengucapannya dianggap sama. Karena hati itu tidak bisa dibohongi. Jadi sama, tapi tetap hati mengatakan ini beda. Yang ini lebih saya senangi daripada yang di sana. Jadi ikhtilafun fil ma'na dunal ibarah. Titik. Masalah lagi. Wa yusyariku sahiha. Wa yusyariku fa'ilnya hadis hasan. As-sahiha maf'ul aidan fi tafawuti rutabihi. Hasan juga sama dengan sahih. Di dalam masalah apa? Hadis sahih kemarin memiliki tingkat-tingkatan. Fa'a'lahu ma yuqalu fi silsilatul dzabdul Malik an-Nafi an Ibn Umar yang diistilahkan dengan silsilatul dzahab. Hasan juga demikian. Dia punya urut-urutan. Urut-urutan yang paling tinggi adalah siapa itu? Maqila bisihadi, yang bahkan dianggap sahih. Kariwayat Amr bin Syuaibin an abihi an jaddihi. Kedua, kariwayat Muhammad bin Ishaqin an Asim bin Amr an Jabirin. Titik. Wal hasan lidatihi al masyhuru ruwatuhu bil adalati was sidqi istiharan duna istihar rijali sahih. Jadi hasan lidatihi, ingat ya kemarin ya, hasan lidatihi ini adalah riwayat orang yang cerdas namun tidak terlalu tinggi, masih di bawahnya derajat hadis yang sahih. Oke? Nah itu al masyhur ruwatuhu bil adalati, ketakwaannya, akhlaknya, bil adalati was sidqi istiharan duna istihari rijali sahih. Masyhur ya masyhur tapi masih di bawahnya derajat hadis sahih. Khobarnya wal hasanu, khobarnya idza jaa, bila datang, min turukin ukhra nahwu tariqihi minat turuq allati dunaha sahahahu. Jadi hadis hasan ini bila ada temannya, ada kawan yang bersama dengan dia, maka nanti hasan ini terangkat menjadi sahih. Terangkat menjadi sahih.
sahhahatu. Ini sahhatu ini menjadi jawab dari idza. Fa in sawadha, bila menyamai, aurat jahatha, atau bahkan lebih tinggi, iktafa bimajihi min tariqin wahid, maka dianggap cukup dengan satu saja. Jadi mama ada hadis hasan, ya, kemudian ditopang oleh hadis hasan yang lain, atau ditopang dengan hadis yang berderajat sahih. Berarti ada temannya itu ada kalanya sahih, ada kalanya hasan. Maka nanti untuk menggunakan ihtijat boleh diambil satu saja. Iktafa bimajihi min tariqin wahid, boleh dianggap satu saja. Wa hadza huwa sahih li ghairihi. Nah inilah nanti yang dikasih nama dengan sahih li ghairihi. Wa ma marrah, dan keterangan yang telah lewat. Yang mana yang telah lewat? Mana? Wa ma marrah, apa isinya ma ini? Wa ma marrah wa ma marrah huwa as-sahih lidati. Yang mana yang mamarrah? Awal wa sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushaddah. Nah, itu yang sahih lidati. Kalau yang ini sahih li ghairihi. Berarti enggak? Misalu hadis Tirmidzi min tariqi Muhammad bin Amr. Ini contoh dari hadis apa ini? Sahih yang li ghairihi. Misalu sahih li ghairihi. Hadis Tirmidzi min tariqi Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin inda kulli salatin. Andaikan aku tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintah mereka mengambil siwak, melakukan siwak setiap hendak sholat. Fa inna Muhammadan wa inishtahara bisidqi wasyana, walaupun dia itu terkenal jujur, terkenal bisa membawa diri, wawathaqahu ba'duhum lidzalik, dan dianggap thiqah, lam yakun mutqinan, tidak terlalu cerdas, sehingga hatta da'abahu ba'duhum li su'i hifdhihi, sehingga sebagian ulama menilainya dengan dhaif, li su'i hifdhi, karena buruknya hafalan. Fa hadithuhu, maka hadisnya Muhammad bin Amr ini hasanun lidzatihi, adalah hasan lidzati. Kemudian karena dia ditopang sama hadis yang lain, wa bimutaba'ati Muhammad alaihi fi syekhihi wa huwa Abu Hurairah yartaqi ila sihhati li ghairihi, maka akan naik menjadi sahih li ghairihi. Faqad rawahu jama'atun ghairu Abi Salamah an Abi Hurairah. Gimana? Jadi hadis hasan apa tadi itu? Dimutaba'ahi oleh Muhammad bin siapa ini? Muhammad bin Amr, ya, Muhammad bin Amr. Fi syekhihi wa huwa Abu Hurairah yartaqi ila sihhah. Tadi asalnya hasan, kemudian karena berbarengan sama orang lain menjadilah naik menjadi derajat sahih yang li ghairi.
Waqad rawahu jama'atun ghairu Abi Salamah an Abi Hurairah. Wal mutaba'atu qad yuradu biha mutaba'atu syekh. Mutaba'ah itu ada kalanya mutaba'ah ketemu di guru langsung. Seperti saya punya riwayat, kemudian Ustadz Zaki punya riwayat. Jadi itu namanya mutaba'atu syekh. Ada mutaba'atu syekhihi. Waqad yuradu mutaba'atu syekh kama huwa muqarrarun. Seperti saya punya sanad dari guru saya Syed Muhammad dari Syed Alawi, Ustadz Zaki juga begitu. Dia punya sanad, nanti ketemunya di Syed Alawi. Tidak dari Syed Muhammad. Kalau dari Syed Muhammad itu berarti dianggap satu sanad. Ya, mama saya ketemu sama Ustadz Zaki di dalam satu sanad. Nah, itu namanya satu sanad. Maksudnya dianggap sanad lain itu gurunya beda. Jadi saya berguru sama Syed Muhammad, kamu berguru sama Habib Hasan Barun, nanti ketemunya di mana? Di Syed Alawi. Itu namanya mutaba'atu syekh. Mutaba'atu syekh. Alhamdulillah. Kama huwa muqarrar. Hadis itu juga memiliki nilai sahih. Memiliki nilai sahih. Menghilangkan ngantuk ya. Rawahu Syaikhani min tariqil A'raj an Abi Hurairah fa huwa sahihun li dzatihi min hadha tariq wa sahihun li ghairi min tariqi Muhammad nadharan li jamrihi. Ada hadis apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Oke? Satu riwayat Muhammad ibn Amr. Dua riwayat Al-A'raj. Muhammad bin Amr ini derajatnya apa? Al-Hasan. Oke? Al-A'raj ini derajatnya apa? Sahih. Ketika hadisnya Muhammad bin Amr bertemu dengan riwayatnya Al-A'raj, maka hadisnya Muhammad bin Amr ini naik menjadi sahih as-sahih li ghairihi. Jadi nanti hadis itu punya nilai 3. Kalau ngelihat riwayatnya Al-A'raj, hukumnya sahih. Kalau ngelihat riwayatnya Muhammad bin Amr, hukumnya hasan. Kalau ngelihat pertemuan antara Muhammad dan Al-A'raj, jadilah hadisnya Muhammad itu sahih li ghairihi. Jelas? Jadi memiliki berapa nilai? 3. Lanjut. Jadi wal hadis rawahu Syaikhan min tariqil A'raj an Abi Hurairah fa huwa sahihun li dzati min hadha tariq ay tariqil A'raj sahihun li ghairi min turki Muhammad nadharan li jabrihi bi wurudi min tariqi ghairihi. Dihukumi sahih li dzati karena memandang ada pertemuan. Wa hasanun lidzati min tariqi Muhammad biqat'in nazar, tanpa memandang adanya pertemuan.
min an jabrihi bi ghairihi. Qala Iraqi wa tamthilu laisa bi mutlaqi hadzal hadis bal yufidu kaunuhu min riwayati Muhammad bin Amr. Untuk mencontohkan hadis yang sahih li ghairihi, ini bukan melulu kepada hadis ini, tapi nanti hadis-hadisnya Muhammad bin Amr begitu juga. Jadi sekarang yang dijadikan contoh apa? Laula anna suqa ala ummati. Umpama Muhammad bin Amr itu meriwayatkan hadis yang lain lagi, umpama ngarang-ngarangnya ya, ittaqu khudara ad-diman. Qalu ya Rasulullah wa ma khudara ad-diman? Qala al-mar'atul hasna fil mambitis su. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr. Umpama ya, nanti kalau ada orang lain yang derajatnya lebih tinggi daripada Muhammad bin Amr, nanti punya nilai 3 juga. Yang pertama, nilainya orang lebih tinggi ini kan hukumnya sahih. Kemudian bertemunya 2 sanad antara Muhammad bin Amr dengan orang yang ini, satu ini, menjadilah hasan yang amal sahih li ghairihi. Sedangkan hadisnya Muhammad bin Amr sendiri hukumnya hasan li dzatihi. Oke. Alhamdulillah. Qala al-Iraqi wa tamthilu laisa bimutlaqi hadzal hadis. Tidak harus dengan hadis ini. Bal biqaidi kaunihi min riwayat Muhammad bin Amr. Tapi yang penting adalah hadis itu dikaitkan sama Muhammad bin Amr. Siapa yang mau tanya silakan. Kurang berapa menit ini? Yang pertama kurang? Kurang 10 menit yang pertama. Masih bisa dilanjut. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Hadis hasan li dzatihi didukung oleh sahih. Nanti hasan li dzatihi menjadi sahih. Kalau hasan li dzatihi didukung dengan hasan li dzatihi, ini sama-sama mendukung. Iya. Bisa. Jadi mama gini. Hasan li dzatihi bertemu dengan hasan li dzatihi, nanti dua-duanya terangkat menjadi sahih li ghairihi. Siapa lagi mau tanya? Kasih mikrofon. Kalau yang bertemu di sini sahih dengan dhaif, sahih li dzatihi, terus ada torik lain dengan dhaif, apakah dhaifnya itu bisa terangkat? Terangkat Menjadi apa sih? menjadi hasan li ghairihi. Dhaif kemudian ditopang sama hadis yang sahih, baik secara lafaz atau secara kandungan. Nanti yang hukumnya dhaif itu terangkat menjadi hasan li ghairihi. Kemarin sudah diterangkan. Siapa lagi mau tanya? Udah nggak ada tanya. Ayo. Pernah dengar hadis laulaka Tanya yang lain. Tanya mustalah aja. Terus apa tanya? Hadisnya itu hadis palsu, itu hadis dhaif. Tanya yang ini aja seputar ini. Jangan mengembang kemana-mana. Ini terangkan secara global aja. Hadis itu menilai hadis itu ijtihad ya.
tidak bisa dalam satu kata. Sebagaimana mazhab fikih ijtihad, ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Demikian juga hadis. Hadis itu ijtihad. Ada orang menilai hadis itu dengan palsu. Orang lain tidak menilai dengan seperti itu. Tidak menilai dengan seperti itu. Ada orang menilai hadis tawasulnya Nabi Adam hukumnya dhaif atau menilai palsu. Justru ada orang yang menilai dengan sahih. Maka kalau ada perselisihan tentang nilai hadis, ketahuilah bahwa penilaian hadis itu sifatnya ijtihad, tidak hakem, bukan halal haram, bukan halal haram. Kalau ada nasnya, ya kalau mustalah sih kan tidak ada nasnya, apalagi nggak ada nasnya kan. Kalau babi haram, ya anjing cara mencucinya seperti itu, tidak bisa ijtihad, tidak bisa ijtihad, karena sudah ada dalilnya. Kalau menilai hadis itu nggak ada dalilnya, ini ijtihad. Maka di dalam satu orang aja ada orang berselisih pendapat, dia itu dhaif, dia itu thiqah, dia itu matruk, dan macam-macam. Dari penilaian satu orang ini akan berkembang. Hadis itu kan tidak bisa lepas dari sanad kan? Hadis itu tidak bisa lepas dari sanad. Satu orang yang menjadi rawi dalam hadis tersebut ini bisa diperselisihkan. Kasusnya juga demikian. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul khalqa. Kita tidak melihat takhrij daripada hadis itu. Cuma hadis tersebut itu dibawakan di kitab-kitab hadis, dibawakan di kitab-kitab yang banyak lah yang membawakan hadis tersebut. Nah kalau tiba-tiba ada orang yang mengatakan hadis itu palsu, yaitu ijtihad minhu, paham ya? Jadi tidak final, tidak ada di dalam Islam yang final itu kecuali beberapa masalah. Banyak masalah, tapi yang lain itu adalah ijtihad. Oke. Yo. Jadi gini kan, misalkan ada sanad itu yang pemilik sanad ini dia nggak sikoh, kurang sikoh. Terus yang yang meriwayatnya itu sikoh, apakah memungkinkan hadis ini dhaif nggak? Di dalam rangkaian sanad orang sikoh, ada satu orang dhaif, jadi dhaif semua. Ada satu orang dhaif, jadi dhaif. Paham? Udah gitu. Jadi maka tidak bersih, tidak bisa bersih, sulit mencari orang yang betul-betul bersih, sulit. Maka hadis yang sahih itu cuma sedikit dibandingkan dengan hadis yang hasan atau dari hadis yang dhaif. Kau bisa bayangkan begitu hebatnya Imam Bukhari Muslim, sehingga disepakati oleh seluruh ulama tentang kesahihannya. Imam Tirmidzi cerdasnya luar biasa, Abu Dawud dan Kutubus Sittah itu orangnya cerdasnya nggak karuan, ya kan? Ya, tapi kitabnya tidak berarti semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Udah? Ayo. Kasih mikrofon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pidato ini orang nih. Hadis mauquf Ustaz, apakah selamanya dihukumi sahih atau gimana? Hadis mauquf. Nah, Hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Ya. Jadi mauquf itu hanya hadis berasal dari sahabat. Nilai belum tentu. Nilai tergantung kepada kualitas sanadnya. Sama dengan hadis marfu. Hadis marfu itu penamaan untuk hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Kalau hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat, tentang nilainya masing-masing bisa sahih, bisa hasan, dan bisa dhaif, dan bisa palsu. Tergantung kepada sanad. Oke? oke. Alhamdulillah. Sama kami kemarin menemukan di kitab Sahih Bukhari Ustaz, ketika baca ini hadis mauquf, tapi ini sandarannya kuat banget Ustaz, sama sahabat-sahabat yang kuat banget. Ada hadisun mauquf gitu. Kenapa? Jadi kami kok bisa ada hadis mauquf? Ditanya lagi musyawarah, ini kan disandarkan sama sahabat, ini orang terpercaya semua sikun sahabat. Gini. Jadi Imam Bukhari membawakan hadis di dalam Sahih Bukharinya, mayoritas adalah ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membawakan juga ucapan sahabat. Oke? Membawakan ucapan sahabat. Ucapan sahabat itu ada kemungkinan dua. Satu, ucapan itu sebenarnya ucapan Rasulullah. Bila mana yang diucapkan itu adalah sunnah Nabi, dibahasakan dengan bahasa sahabat, isinya, kandungannya diucapkan oleh Rasulullah atau dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi sahabat yang mengucapkan kalimatnya itu hanya mengulang kembali dari cerita pekerjaan Rasulullah, dari ucapan Rasulullah. Nanti ucapan sahabat yang menukil dari Rasulullah itu namanya hadis mauquf memang, tapi marfu'un hukman, kandungannya marfu'. Oke, jelas? Bagaimana ancar-ancarnya? Ancar-ancarnya adalah yang diucapkan oleh sahabat itu bisa diijtihadi atau tidak. Kalau bisa diijtihadi, berarti itu ijtihad sahabat. Kalau ijtihad bukan sabda Nabi, tapi milik dari sahabat itu sendiri. Kan ijtihad kan? Kan ijtihad. Tapi kalau ucapan sahabat itu tidak bisa diijtihadi, seperti aturan pakem sholat, puasa, zakat, ukuran jarak, ukuran sesuatu, tidak mungkin diijtihadi. Seperti bercerita tentang neraka, tentang surga, tentang ayat Al-Quran, tidak mungkin diijtihadi. Maka ucapan sahabat itu, walaupun mengucapkan dari lisan sahabat Asy-Syarif, itu hakikatnya adalah sabda Nabi yang diulang. Oke? Nah, yang kedua, ucapan sahabat yang berasal dari dia sendiri, dari idenya dia sendiri. Kalau ucapan sahabat yang berasal dari dia sendiri, itu namanya hadis mauquf. Itu yang kau tanyakan, yang mauquf. Hadis mauquf itu adalah ucapan sahabat murni dari pikiran sendiri, dari ijtihad sendiri. Berarti kan seseorang kan dia itu sering melakukan tindakan sendiri kan. Tidak harus selama 24 jam dia itu berkata tentang sabda Rasulullah,
berkata tentang perbuatan Rasulullah. Enggak kan? Kadang-kadang punya ide-ide sendiri. Nah, gitu. Jadi kembali bahwa hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat itu bisa dua macam. Satu nanti menjadi hadis mauquf tapi marfu'un hukman. Kedua jadi hadis mauquf yang berasal dari sahabat saja. Oke, jelas keterangan saya? Alhamdulillah. Qala Ibnu Shalah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.